bahwasanya sebagian dari umat ini akan ada yang menyembah berhala. Ayat Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. dari kalangan ahli kitab, kalangan Yahudi dan Nasrani, apa yang mereka lakukan? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada al-jibt. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, al-jibt bermakna sihir. Ini salah satu makna. Al-jibti adalah sihir, wa qila as-sanam wa huwa al-asah. Ya, jibt ini ada yang mengartikan adalah sihir, dan insyaallah setelah bab ini akan ada pembahasan sihir. Kemudian makna yang kedua adalah as-sanam, berhala, patung. Dan ini lebih tepat karena masuk ke semua pembahasannya. Yang wat-taghut, yu'minuna bil jibti wat-taghut. Adapun taghut, ya sebagaimana telah kita jelaskan, adalah kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Segala sesuatu yang melampaui batas. Yang melampaui batas, baik itu dari orang yang disembah atau benda yang disembah, atau orang yang diikuti atau orang yang ditaati. Adapun yang disembah seperti patung, berhala-berhala, yang diikuti seperti para ulama su, ya ulama yang memfatwakan salah dengan sengaja untuk menyesatkan umat, atau yang ditaati seperti pemerintah yang memerintahkan hal yang buruk. Maka mengikuti mereka padahal kita sudah tahu itu adalah salah, sudah tahu itu bertentangan dengan syariat, ya, dan ulama-ulama yang mengajarkan dan mengajak kepada kebenaran sudah mengingatkan, tetapi masih mengikuti mereka, maka masuk dalam kategori yu'minuna bil jibti wat taghut, beriman dan percaya kepada para taghut. Makanya orang atau Rasulullah SAW ketika mengatakan bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani itu menyembah para ruhban, menyembah para kiainya atau ustadznya, atau dalam bahasa mereka adalah pasturnya, atau orang yang tinggal di dalam rumah ibadah yang mereka siapkan. Lalu mereka mengatakan tidak benar, ya kami tidak pernah menyembah mereka, kami tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW mengatakan orang Yahudi dan Nasrani sebagian dari mereka menyembah ruhban, menyembah al-ahbar, orang-orang yang diberikan ahli kitab? Maka Rasulullah SAW menjelaskan karena mereka mengikuti semua pernyataan dari para ulama-ulamanya, menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan, dan itulah bentuk peribadatan, ya. Mengikuti mereka padahal kita sudah tahu ini tidak boleh, tetapi tetap mengikutinya, maka inilah yang disebut dengan menyembah taghut. Jadi taghut ini bukan cuma pada orang, bahkan juga terhadap pada benda. Baik, kembali kita sebutkan ayat ini mungkin tidak akan jelas hubungannya dengan bab kalau kita tidak memahami hadis, ya, karena disebutkan dalam ayat ini adalah ahlul kitab. Tidakkah engkau perhatikan orang sebagian orang yang diberikan kitab, di mana mereka beriman kepada al-jibti dan taghut? Apa hubungannya dengan bab ini? Adalah hadis Rasulullah SAW, la tattabi'anna sanana man kana qablakum, atau dalam lafaz yang lain sunana man kana qablakum, kalian akan mengikuti jejak orang-orang terdahulu kalian, ya, dan masuk pada seandainya mereka masuk pada lubang biawak, maka kalian pun juga akan mengikutinya. Ini akan disebutkan hadisnya nanti, tapi supaya lebih paham dan lebih jelas hubungan antara ayat dengan bab. Ayat yang kedua, qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi
wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut. Tidakkah atau maukah kalian aku beritahukan siapa makhluk yang paling buruk? Manusia dan generasi yang paling buruk itu siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi generasi yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah man la'anahu Allah wa ghadiba alaih. Adalah orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Makanya kita dalam sehari semalam kita 17 kali minimal mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalannya atau jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat, bukan jalannya orang yang Engkau murkai dan Engkau laknat, atau orang yang Engkau laknat dan Engkau murkai, atau orang yang tersesat. Al-maghdub wad-dhal. Nah, di sini yang dimaksud dalam surah Al-Fatihah itu adalah disebutkan oleh para ahli tafsir kita, ghairil maghdubi alaihim adalah orang Yahudi. Mereka dimurkai oleh Allah karena sudah tahu tetapi tidak mau mengamalkan. Lalu kemudian para ulama kita mengatakan, maka siapa di antara umat ini, umatnya Rasulullah, sudah berilmu, sudah memahami tapi tidak mengamalkan apa yang sudah dia pelajari, maka mereka adalah Yahudiyyu hadhil ummah, Yahudinya umat Islam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan juga orang-orang yang sesat. Siapa yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang Nasrani yang mana mereka mengamalkan tanpa didasari dengan ilmu. Maka siapa dari umat ini yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, fahuwa nasraniyyu hadhil ummah, maka dia Nasraninya umat ini. Ini disebutkan oleh para ulama kita. Nah, di sini ayat ini menjelaskan tidak ada makhluk manusia yang paling buruk di sisi Allah dibandingkan dari orang yang dilaknat dan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Sebagian dari mereka ada yang dirubah bentuknya. Dalam bahasa hadisnya atau bahkan dalam bahasa Al-Qur'annya adalah al-masakh, berubah bentuk. Ya, manusia berubah menjadi monyet, manusia berubah menjadi babi, akramakumullah. Dan ini terjadi pada umat terdahulu dan insya Allah tidak terjadi pada umat ini. Ya, insya Allah tidak terjadi pada umat ini. Kalaupun ada maka itu sesuatu yang langka dan insya Allah tidak menjadi sebuah keumuman. Ya, walaupun umat ini mungkin sebagian akan ada yang dapat azab di dunia, tapi tidak diazab dengan dirubah bentuknya. Karena berubah bentuk ini hanya di masa umat terdahulu. Makanya ketika pembahasan hadis mendahului imam, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar, wa fi riwayah an yaj'al Allahu suratahu surata himar. Tidakkah mereka takut orang-orang yang lebih dahulu bangkit dari ruku sebelum imam? Artinya mendahului imam, tidakkah mereka takut nanti diganti kepalanya dengan kepala keledai? Ya, kata para ulama ketika menjelaskan ini tidak terjadi di dunia. Kemungkinan terjadinya adalah di akhirat. Ya, artinya di akhirat nanti kita akan lihat ada orang tiba-tiba kepalanya adalah kepala keledai, maka mereka adalah orang-orang yang dahulu ketika sholat lebih cepat gerakannya daripada imam. Ya, karena umat ini tidak dilaknat dengan dirubah bentuknya. Maka ketika ada hal-hal seperti ini, maka itu kemungkinannya terjadi di hari kiamat, atau hukuman yang akan dia dapatkan di hari kiamat. Baik, kemudian juga dalam ayat ini wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, ini sudah pernah kita sebutkan tapi tidak apa-apa kita ulangi lagi. Makhluk atau manusia yang dikutuk oleh Allah berubah bentuk itu tidak akan memiliki generasi. Ya, tidak memiliki generasi. Jadi mereka ketika dikutuk jadi monyet, dikutuk jadi babi, sudah selesai. Ya, sampai mereka meninggal tidak punya keturunan dari itu. Makanya, dan sudah berapa kali kami sampaikan di sini, sejengkel apapun dan sebenci apapun kita kepada orang-orang Israel, maka kita tidak boleh mengatakan kepada mereka adalah keturunan babi dan monyet.
Ya, memang kakek buyut mereka dahulu, ya artinya ya Israel di masa dahulu itu ada yang pernah dikutuk jadi babi dan jadi monyet, tetapi tidak ada yang punya generasi dari hal itu. Dari mana kita tahu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika dihidangkan kepadanya ad-dhab. Dhab itu seperti biawa, ya, binatang di padang pasir yang mirip biawa tapi bukan biawa. Ya, tapi kita lebih mudah untuk memahaminya, kita sebut biawa. Memiliki 5 jari. Ya, jari-jarinya itu ada 5. Ketika dihidangkan kepada Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW tidak mau makannya. Salah satu sebabnya karena jarang, bahkan tidak pernah dia makan memang di masa dahulu ketika beliau tinggal di Makkah. Dan yang kedua, ketika melihat jarinya ada 5. Jari-jarinya ada 5, beliau khawatir ini adalah makhluk yang dulunya manusia yang dikutuk oleh Allah menjadi dhab. Tapi setelah itu beliau langsung mengatakan, ya telah datang wahyu kepadaku menyampaikan bahwasanya semua yang dikutuk oleh Allah tidak ada yang memiliki keturunan. Maka itu adalah binatang biasa, bukan makhluk jadi-jadian. Ya walaupun di Indonesia ada juga namanya babi ngepet, apalah ya. Tapi tidak ada manusia yang memiliki keturunan dari makhluk selain manusia. Maka keyakinan-keyakinan yang biasa dimiliki oleh sebagian orang tua di kampung, punya saudara kembar dari buaya, ya, dan ini tidak perlu jauh-jauh. Ya, saya secara pribadi, nenek saya masih memiliki keyakinan seperti itu dahulu. Nenek dari dari bapak itu biasa menceritakan dan ada beberapa hal yang biasa beliau sebutkan, ya, kalau punya saudara kembar di laut atau di sungai, ya, dari buaya, ya, tapi sekarang ini hampir kita tidak temukan lagi ada buaya di sungai karena katanya sudah naik di darat, ya. Baik, kita lanjut kepada ayat ini, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut. Nah, masuk dalam pembahasan bab ini adalah kalimat yang terakhir, wa 'abada at-taghut, menyembah berhala. Jadi manusia yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang Yahudi yang Allah laknat, Yahudi dan Nasrani yang Allah laknat, yang Allah murkai. Di antara mereka ada yang dirubah bentuknya menjadi monyet dan menjadi babi, dan di antara mereka ada yang menyembah berhala atau menyembah taghut. Nah, kembali apa hubungannya ayat ini dengan bab bahwasanya sebagian dari umat ini akan ada yang menyembah berhala? Adalah hadis yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya kalian umat Islam akan mengikuti satu kaum sampai seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, maka kalian pun akan ikut masuk ke dalamnya. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Lalu kemudian sahabat sendiri yang mengatakan Yahudi atau Nasrani, apakah orang Yahudi atau Nasrani ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan faman, ya, siapa lagi kalau bukan mereka. Artinya dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan kalian akan mengikuti jejaknya mereka, dan mereka itu menyembah berhala. Berarti ada sebahagian dari umat ini yang akan menyembah berhala. Ayat yang ketiga dan yang terakhir dari ayat yang disebutkan oleh Syekh dalam bab ini adalah qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ya, ini kisah dari Ashabul Kahfi, di mana mereka mengatakan, orang yang berkuasa saat itu ketika mendapati 7 dari pemuda yang sempat tertidur sekian ratus tahun, lalu kemudian bangun, lalu tidak lama kemudian meninggal lagi. Jadi ada yang mengatakan tidak sampai 1 hari itu hidupnya kemudian meninggal lagi. Dan saat meninggalnya bukan satu persatu, tapi bersamaan satu kali, bersama dengan anjingnya, akramakumullah. Ya, maka di antara binatang yang dimuliakan oleh Allah di beberapa ayat dan dihinakan di beberapa ayat adalah anjing. Tergantung dengan siapa dia bersama. Makanya ya, binatang itu terkadang menjadi mulia karena dia membersamai orang yang mulia.
Tapi binatang juga menjadi buruk karena dia belum bersamai orang yang buruk. Anjing ini diantara ayat yang atau diantara binatang yang banyak disebutkan dalam Al-Quran sebagai bentuk permisalahan. Allah menjadikan anjing itu sebagai permisalahan dalam keburukan orang Yahudi dan Nasrani. Yalhas in tatrukhu yalhas. Orang Yahudi dan Nasrani itu sama seperti anjing. Apa bentuk kesamaannya? Dikasih makanan tetap menjulurkan lidah, tidak dikasih makanan tetap juga menjulurkan lidah. Maknanya apa? Mereka dikasih ilmu, beri ilmu ataupun tidak, tetap sama begitu saja modelnya, tidak mau berubah. Ya, selalu memiliki sifat yang buruk. Maka mereka mathaluhum kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Ya, sama, kalau dikasih makanan tetap menjulurkan lidah, tidak dikasih makanan juga tetap menjulurkan lidahnya. Itu anjing. Tetapi anjing ini ketika dia berilmu, ya tadi itu permisalahan yang kurang bagus. Tapi ketika dia berilmu, naik tingkatannya. Kita tahu dalam masalah tohara, ya kalau ada pelajaran fikih, mudah-mudahan ada taklim yang lain yang mengajarkan fikih. Anjing itu termasuk akramakumullah adalah binatang yang najis mughalladhah. Jadi najis itu kan terbagi tiga, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassit, dan ada najis mughalladhah. Mughalladhah itu artinya najis yang sangat berat, tidak bisa hilang sekedar dicuci, dan tidak bisa hilang hanya dengan 1 kali cucian. Dia harus 7 kali cuci. Salah satunya adalah tanah. Ini berarti dia sangat kuat najisnya atau mughalladhah. Tetapi karena dia berilmu, ketika anjing itu berilmu, ketika dia menangkap binatang dan membunuh binatang itu, atau binatang itu mati setelah dia tangkap, maka halal untuk dimakan. Atau saya kasih contoh, misalnya ada anjing yang kita miliki tapi tidak pernah diajar cara berburu, lalu kita melepas anjing itu dengan bismillah. Dia kejar kelinci, dia tangkap itu kelinci, dan karena gigitannya yang sangat kuat, kelinci itu mati. Sepakat ulama mengatakan kelinci itu haram dimakan karena dia mati sebelum disembelih. Ya kalau didapat baru disembelih, ya halal. Atau jami kelinci, karena kelinci sendiri ada sendiri hukumnya. Anggaplah kita ada binatang, kalau bukan jonga, kijang, ya, atau rusa, ya. Dia tangkap itu dan gigitannya sangat kuat membuat kijang ini atau jonga ini meninggal, maka sepakat ulama tidak boleh dimakan. Tapi ketika kita memiliki anjing yang sudah terpelihara, sudah terpelajar, sudah diajari cara berburu, lalu kemudian dilepas dengan bismillah, dia mendapati binatang buruan dan dia gigit sampai mati, maka sepakat ulama binatang buruan itu halal dimakan. Apa yang membedakan? Ilmu, ya, keilmuan. Begitu pula anjing Ashabul Kahfi ini menjadi mulia. Bahkan ada yang mengatakan sebagian dari mengikut sampai di surga nanti, karena dia mengikut orang-orang soleh, maka dia akan sampai ke dalam surga. Tapi kisah Ashabul Kahfi ini silakan dibaca dalam surah Al-Kahfi, sangat jelas kisahnya. Tapi dalam kaitannya dengan ayat ini, ketika sekian ratus tahun, falabitha fihim falabisu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. 300 sinina, 300 tahun, wasdadu tis'a ditambah 9. Ya, 9 hari atau 9 bulan. Artinya 309. Ya, 300 tahun tambah 9 atau 309 tahun. Selama itu tidur, dan sudah berapa generasi berganti. Dan setelah bangun dari tidurnya, itu tidak lama, ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 2 hari, 3 atau 1 pekan, kemudian mati lagi. Nah, saat meninggal dunia pun itu bersamaan, posisinya sama di saat dia bangun, dan memang dia dihidupkan hanya untuk berikan peringatan kepada orang-orang yang ada di saat itu, bahwasanya Allah mampu menghidupkan orang yang mati. Ini sudah tidur sekian ratus tahun, Allah hidupkan kembali dan tidak ada yang berubah. Jadi sampai disebutkan kisahnya, karena mereka yang lari ini bukan orang miskin. Mereka 7 orang ini, ada yang mengatakan saya quluna thalathatu rabi'uhum kalbum, ada yang mengatakan jumlahnya 3, yang keempat itu anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbum, ada yang mengatakan 5, yang keenam adalah anjingnya. Rajman bil ghaib, tapi kedua pendapat ini tidak benar. Allah sendiri yang menyatakan, karena pendapatnya rajman bil ghaib, ya, hanya pendapat tanpa didasari dengan ilmu.
Lalu kemudian Allah menyebutkan wa yaquluna sab'ah wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan jumlahnya 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya. Lalu Allah tidak mengomentari masalah ini. Berarti inilah yang paling benar. Ya, jadi 3 pendapat ini yang paling benar itu adalah 7, yang ke-8 adalah anjingnya. 7 orang ini itu bukan orang miskin. Semuanya adalah orang kaya. Bahkan ada yang sudah berkeluarga. Ada yang punya istri dan punya anak. Ya, walaupun sebagian atau semuanya masih disebut sebagai pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka ini adalah anak muda. Jadi anak muda itu kalau dalam Islam adalah 40 tahun ke bawah. Jadi yang masih 40 tahun ke bawah ya tidak apa-apa merasa muda. Ya, tapi ada tahun juga baru sudah 50 tahun masih merasa muda, ini keterlaluan. Tapi ada juga yang sudah merasa tua padahal masih muda. Baik. Nah, ketujuh pemuda ini adalah bukan orang miskin, orang berada. Apa buktinya? Ketika mereka terbangun setelah 100 tahun tertidur, atau setelah 300 tahun, berapa dari 309 tahun tertidur, itu ketika pertama kali bangun mereka lapar dan tidak ada perubahan. Rambutnya tidak memanjang, ya, bentuk tubuhnya juga tidak berubah. Makanya ketika bangun mereka bertanya, seberapa lama kita ini tertidur? Ada yang mengatakan mungkin beberapa jam saja, ada yang mengatakan paling lama 1 hari karena kecapean kabur, kita tertidur mungkin 1 hari. Padahal ya mereka sudah tertidur 309 tahun. Nah, ketika mereka bangun itu bisa dibayangkan itu 309 tahun tidak makan, pasti lapar itu. Ya, makanya salah satu disuruh untuk pergi beli makanan dan bukan makanan biasa. Faliyatikum dengan makanan yang paling baik. Azka ta'ama, makanan yang paling baik. Artinya mereka sudah terbiasa makan makanan yang baik. Nah, ini artinya tidak semua kata orang yang mengikut agama itu hanya rata-rata orang miskin. Tidak, belum tentu. Iman kalau sudah merasuk ke dalam hati, dia akan tinggalkan istana dan tinggal dalam goa. Dan 7 pemuda ini mereka semua adalah penghuni istana awalnya. Tetapi mereka tinggalkan semua itu demi menjaga agamanya dan tinggal dalam sebuah goa, ya, untuk menyelamatkan agamanya. Tapi ketika mereka meninggal, dibangunlah, atau orang yang berkuasa saat itu mengatakan kita bangun masjid di atas kuburannya. Ya, kita bangun masjid di atas kuburannya. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang dahulu itu kalau mati orang soleh, dia bangun masjid di atasnya, lalu dia sembah ya di atasnya, entah menyembah Allah atau menyembah yang dikubur. Dan ini semuanya sudah kita jelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Ini tidak boleh. Nah, ini kebiasaan orang-orang Yahudi atau kebiasaan orang-orang dahulu. Maka kemungkinan akan ada yang mengikut dari umat ini, mengikuti jejak mereka. Baik. Kemudian hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang menggabungkan atau menyebutkan tentang rangkaian atau ikatan antara ayat-ayat tadi dengan bab adalah an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin aw hadhwa al-qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu qalu ya Rasulullah al-yahudu wan nasara qala faman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tattabi'unna, kalian akan pasti mengikuti. Di sini ada lamut taukid dan ditambah lagi nunut taukid, memberikan penjelasan bahwasanya hal ini pasti terjadi. Ya, kalian itu pasti akan mengikuti jejak sanana, dalam lafaz yang lain atau bacaan lain sunana. Ya, sanana dan sunana. Sanana ini kebiasaan. Ya, sunnah makanya disebut man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang melakukan kebiasaan yang baik lalu kemudian ada yang mengikuti kebiasaan baik itu, maka yang pertama tadi dapat pahala, yang kedua juga dapat pahala, tapi yang pertama ini double pahalanya. Ya, karena semua orang yang mengikutinya itu akan
mendapatkan pahala yang sama. Sebagaimana juga kebalikannya. Jadi kalau ada yang memberikan contoh, misalnya buat sebuah masyru' kebaikan, lalu ada orang lain mengikuti contoh tersebut, maka yang pertama kali membuat itu akan mendapatkan pahala yang double. Ya, kalau misalnya di jamaah sini ada yang pertama kali menyumbang mushaf, ya, sebagai cara untuk menghilangkan menghapus buta tulis baca Quran, lalu kemudian banyak yang mengikutinya, maka yang pertama tadi itu akan mendapatkan pahala yang banyak. Begitu pula kalau ada yang bikin halaqah Quran, misalnya di sini ya buat halaqah satu halaqah, lalu kemudian dia membiayai, lalu kemudian ada yang tertarik ya untuk juga ikut membiayai, maka yang pertama kali membuat itu dia akan mendapatkan pahala yang double. Nah, begitu juga seandainya ada yang memulai poligami lalu kemudian ada yang ikut-ikutan, insya Allah dia besar pahalanya. Baik, kemudian beliau di sini Rasulullah SAW mengatakan kalian pasti akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Sebelum kalian dimaksud adalah sebagaimana di akhir hadisnya adalah al-Yahud wan Nasara. Namun dari segi apanya yang mereka ikuti, disinilah kata para ulama kita banyak hal, diantaranya adalah minha ma huwa i'tida'un ala haqqil khaliq wa minha ma huwa i'tida'un ala haqqil makhluq. Di antara hal kebiasaan orang-orang terdahulu yang kemudian akan diikuti dari umat ini adalah melampaui batas terhadap hak Allah atau hak sesama makhluk. Di antaranya adalah menyembah selain Allah. Ini kan sudah melampaui batas. Persembahan hanya kepada Allah, dia akhirnya menyembah selain Allah. Ibadatul qubur wassalihin, ataupun menyembah orang-orang yang soleh. Karena masalah ini, ibadah atau hal ini sudah terjadi pada umat-umat terdahulu, dan akan ada dari umat ini juga yang akan ikut-ikutan. Kemudian al-ghuluwu fis salihin, ini semua juga sudah kita bahas. Al-ghulu, berlebihan di dalam memuja orang soleh, orang dahulu seperti itu, sehingga dari umat ini juga akan ada seperti itu. Dan kalau masih ingat pada bab khusus di sebelumnya, bahwasanya sebab kekufuran Bani Adam itu karena mereka terlalu berlebihan di dalam memuji orang soleh. Dalam kisah Nabi kaum dari Nabi Nuh, Wadda, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr, ini kan semuanya orang soleh. Sampai pada generasi pertama ketika orang-orang soleh ini meninggal, mereka selalu menangis. Dan kalau mereka mulai malas beribadah, mereka cukup mengingat nama saja, saling mengingatkan. Dan memang jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, melihat dan mengingat nama orang soleh itu terkadang membuat kita rajin beribadah. Ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, saya kalau lagi malas beribadah, ya, lagi ada masalah atau futur, saya ditimpa futur, supaya bisa kembali semangat beribadah itu, saya harus dengarkan ceramahnya ustadz saya, syekh saya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka kalau sudah mulai futur, beliau mendatangi majelisnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi terkadang belum beliau dengarkan ceramah dari Syekhul Islam, baru lihat orangnya sudah semangat. Ya, jadi tidak perlu dengarkan ceramahnya, lihat orangnya saja sudah semangat. Dan memang ada orang seperti itu, lihat wajahnya, lihat orangnya, kita langsung semangat beribadah. Ya, lihat orangnya langsung teringat akhirat. Ya, kita langsung semangat. Tapi ada pun juga sebaliknya, lihat langsung ingat utang. Ya, ada juga langsung ingat lain-lain. Ya, ini bahaya. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan, inna minan nasi mafatihal khair maghaliqash syarr wa inna minan nasi mafatihal syarr maghaliqal khair. Ada di antara manusia itu memang dia itu semacam membuka jalan-jalan kebaikan dan menutup jalan-jalan keburukan. Sebaliknya ada juga yang dia itu memang membuka jalan-jalan buruk dan menutup jalan-jalan kebaikan. Maka jadilah orang-orang yang mafatihal khair maghaliqash syarr, ya, orang-orang yang membuka jalan baik dan menutup jalan yang buruk.
Jadilah ketika dilihat oleh orang, orang semangat, ya, orang juga ingin beribadah kepada Allah dan seterusnya. Jangan justru kebalikannya. Taib, di antaranya juga wa minha bina'ul masajidi ala quburi al-mawjudi fis sabiqin, yang membangun masjid di atas kuburan. Ini umat terdahulu sudah melakukan, maka akan ada dari umat ini juga yang melakukannya. Termasuk juga memakan haram dan makan riba, aklus suhd. As-suhd ini memakan makanan yang haram, aklu riba memakan makanan riba, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini semua pernah terjadi di kalangan umat terdahulu. Maka dari umat ini akan ada yang melakukan hal yang sama, karena Rasulullah SAW sudah menyatakan la tattabi'anna sanana man kana qablakum, atau la tattabi'unna sanana man kana qablakum, kalian akan mengikuti jejak orang-orang terdahulu. Dan kemudian ada di antara umat terdahulu itu merubah, kalau tidak merubah katanya, minimal merubah cara bacanya Al-Quran, cara bacanya bacaan kitab suci dahulu. Dan dari umat ini ada juga seperti itu. Ya, misalnya waqulu hittah, dia mengatakan qulu hintah. Ya, dikatakan hittah, mereka justru mengatakan hintah. Ya, dikatakan ampunilah kami, justru dia mengatakan gandum. Ya, mereka rubah-rubah itu. Dan memang orang Yahudi termasuk di antara kaum yang disebutkan adalah kaum yang licik dalam hal merubah kata. Ya, misalnya di masa Rasulullah SAW, salam itu kan jelas assalamualaikum. Dia ingin merubah itu walaupun sedikit, ya, bukan assalamualaikum. Kalau sekilas itu kayak mirip assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, apa artinya assalamualaikum? Ya, kehancuran bagi kalian. Assalamu, keselamatan, kesejahteraan. Tapi kalau assalamualaikum, dan mereka mengucapkan hal itu, dan dia percepat supaya orang kira assalamualaikum cuma terlalu cepat, tapi didapat oleh Rasulullah ini tidak. Makanya kalau ada yang mengucapkan salam kepada kalian dari di luar umat Islam, maka tidak usah dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cukup waalaikum. Walaupun ini ada khilaf, ya. Kalau jelas ucapannya assalamualaikum, maka kita balas waalaikum, cukup. Ya, karena waktu itu ada Aisyah membalas dengan balasan yang kurang bagus, waalaikumsalam wal la'nah dan seterusnya. Rasulullah SAW mengatakan tidak usah, ya, cukup waalaikum. Kalau dia tadi berdoa keburukan, maka kita mengatakan kalianlah yang dapat keburukan. Itu sudah cukup, tidak usah ditambah-tambah laknat. Nah, kalau seandainya jelas ucapan salamnya assalamualaikum, karena sudah terbiasa bersama tetangga dengan umat Islam, lalu dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Nah, ulama kita berbeda pendapat di sini. Apakah kita jawab waalaikumsalam warahmatullah atau cukup waalaikum? Sepakat waalaikum itu boleh. Tapi apakah waalaikumsalam karena mereka jelas mengucapkan assalam? Nah, inilah ada perbedaan. Ada yang mengatakan kalau orang memberikan tahiyah kepada kita, penghormatan kepada kita, maka balaslah penghormatannya dari siapapun. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada yang memberikan penghormatan, maka balaslah penghormatannya itu dengan yang lebih baik atau minimal sama. Makanya kalau ada yang balas mengucapkan assalamualaikum, balaslah waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada yang balas assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dikasih sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, kita jawab juga dengan yang sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang tambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, ya, ditambah lagi. Ada juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa zawwajakallahu thaniya wa thalitha wa rabi'ah, ya, selamat, ya, salam waalaikumsalam dan semoga Allah menikahkan anda yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya, ada juga yang begitu. Baik, intinya umumnya ayatnya adalah kalau ada yang memberikan penghormatan salam, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik, minimal sama, ya, minimal sama. Maka dari ayat itu, kalau jelas ada orang di luar agama kita memberikan salam dan salamnya jelas assalamualaikum, maka ulama sepakat untuk menjawab waalaikum.
Tapi apakah waalaikumsalam? Nah, inilah ada perbedaan. Sebagian membolehkan, sebagian tetap pada prinsip waalaikum saja, ya. Karena doanya adalah keselamatan. Maka ketika kita mengatakan waalaikum, bagimu juga keselamatan. Nah, dan dari hal itu juga bagi kita umat Islam dengan orang-orang di luar Islam boleh mendoakan, ya, tapi didoakan masuk Islam, didoakan kebaikan selama mereka masih hidup. Adapun kalau sudah meninggal dunia, maka tidak boleh lagi. Itu sudah putus hubungan masalah duniawi, dan kalau sudah meninggal berarti itu sudah masalah ukhrawi. Dan kita tidak dibolehkan mendoakan orang yang meninggal dalam kekafiran, siapapun dia, termasuk kalau itu adalah orang tua kita. Jangankan kita, Rasulullah pernah dilarang. Ya, Rasulullah pernah dilarang. Maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga tidak pantas bagi seorang muslim mendoakan orang kafir yang sudah meninggal dunia. Ya, mendoakan keselamatan, mendoakan, tidak boleh. Ya, tetapi kalau dia masih hidup, maka silakan didoakan semoga dia dapat hidayah, semoga dia dapat petunjuk dan seterusnya. Baik. Nah, ini beberapa hal yang disebutkan dalam sunana man kana qablakum. Ini sebenarnya banyak sekali, tapi apa yang saya sebutkan tadi mudah-mudahan sudah mewakili. Yang intinya adalah segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, kemungkinan besar umat ini juga akan ikut-ikutan. Ya, baik itu dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah pakaian, masalah ini dan seterusnya akan ada dari umat ini. Termasuk dalam merubah ayat-ayat. Ya, sampai sekarang ini memang ada juga yang sengaja merubah ayat. Kalaupun tidak bisa merubah ayatnya, karena Al-Quran ini sudah dijamin keasliannya, satu huruf saja ditambah ketahuan, maka dia rubah maknanya. Ya, misalnya dia ganti kata wali atau kata aulia dalam Al-Quran, bukan lagi kata pemimpin, tapi diganti dengan kata teman. Jadi maksudnya di situ adalah boleh-boleh saja memilih pemimpin walaupun bukan dari kalangan agama kita. Ya, ini kan pemahaman yang keliru. Kita justru mengatakan kalaupun artinya bukan artinya pemimpin, justru artinya adalah teman, maka justru itu lebih parah berarti. Artinya menjadikan teman saja tidak boleh, apatah lagi menjadikan pemimpin. Nah, ini tentu menjadi perhatian bagi kita. Ada saja orang-orang yang seperti itu. Ya, apalagi seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, sampai ada yang mengartikan salah makna fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, semoga masih ingat pada pertemuan yang lalu. Baik. Kemudian Rasulullah SAW atau para sahabat bertanya, qalu faman? Qalu ya Rasulullah al-yahudu wan nasara. Apakah yang Anda maksud tadi itu? Mengikuti jejak mereka, hadwal qudzati bil qudzah, ya, sejengkal demi sejengkal, shibran bi shibrin, sampai mereka masuk ke dalam lubang dob atau biawa, la dakhaltumuh, maka kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Apakah mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka. Ya, di sini disebutkan beberapa fawaid hadis. Pertama, hadis yang disebutkan ini menjelaskan kaitannya 3 ayat yang disebutkan di awal dengan judul dari bab ini. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW menyebutkan kalian akan mengikuti jejak orang-orang terdahulu, ini bukan berarti kita disuruh, tapi ini adalah tahdzir, ancaman, atau kita disuruh waspada. Dan jamaah sekalian, terkadang kita memang harus pelajari yang buruk. Ya, bukan cuma yang baik yang dipelajari, tapi yang buruk juga dipelajari. Tetapi yang buruk itu dipelajari bukan untuk dilakukan. Karena siapa yang tidak tahu tentang keburukan, kemungkinan besar akan jatuh kepada keburukan dan dia tidak sadar. Maka juga harus mengetahui mana yang buruk secara umum. Tidak usah juga terlalu detail. Ya, misalnya tahu minuman keras, model-modelnya, mana-namanya, ada topi miring, cap tikus, apalagi, ya, kan banyak gitu model-model atau nama-nama
dari ini, cukup yang umum saja, tidak usah sampai detail ada yang sekian mil, botol dan seterusnya, tapi cukup secara umum. Artinya kapan kita suatu saat disuguhkan minuman seperti itu, tahu kalau itu adalah minuman beralkohol. Jangan sampai seperti teman ya, kita kembali dari Madinah, kebetulan waktu itu tidak naik pesawat Saudi Airlines, tapi kalau nggak salah waktu itu karena 4 kali saya bolak-balik, ya, pernah Saudi Airlines, pernah juga Qatar dan juga Dubai, Al-Imarat. Kalau tidak salah antara Qatar dan Imarat ini, di atas pesawat itu kita disuguhkan pilihan banyak air minum, ada jus, ada ini. Cuma ada teman yang sok-sok juga mau coba yang lain, dia tunjuk bilang itu yang putih. Dia sudah minum, dia bilang kenapa nak pusing-pusing kepalaku. Ternyata balok dia minum tadi. Ini karena dia tidak tahu. Karena memang ya di beberapa pesawat itu ada memang minuman yang beralkohol, walaupun ya dalam tanda kutip mungkin alkoholnya rendah, tapi bagi kita yang tidak pernah itu akan merasakan hal yang aneh. Dia bilang kenapa sudah lain-lain saya rasa ini, apakah karena mabuk, barusannya mabuk naik pesawat, padahal sudah berkali. Ternyata setelah dicek, minuman yang dia minum tadi bukan air putih biasa, ya itu adalah minuman keras, ya, atau bukan minuman keras, ya, minuman beralkohol, walaupun mungkin dianggap alkoholnya rendah. Maka perlu ditahu, ya, perlu ditahu mana minuman yang tidak boleh supaya tidak jatuh. Maka ada seorang sahabat mengatakan, araftu syarra la lisyarri lakin liattaqihi. Saya tahu dan ingin mempelajari yang buruk bukan untuk mengamalkan yang buruk itu, tetapi untuk terbebas darinya. Man lam ya'rifi syarra waqa'a fihi. Siapa yang tidak tahu akan keburukan, maka kemungkinan besar dia akan jatuh ke dalam keburukan tersebut. Maka hadis yang disebutkan dalam bab ini tentang Rasulullah SAW mewanti-wanti bahwasanya kalian akan mengikuti jejak orang-orang terdahulu. Artinya kita pelajari jejak dan tabiat orang-orang terdahulu untuk supaya kita terhindar darinya. Ya, misalnya tabiat orang dahulu itu banyak bertanya. Ya, kebiasaan orang Yahudi kan ditanya, disuruh sembelih sapi. Oh, banyak sekali pertanyaannya itu. Sapi yang bagaimana? Warnanya yang bagaimana? Beratnya bagaimana? Ya, dan begini dan begitu. Ya, apakah yang perawan atau yang janda? Ya, janda atau jamal, janda lari lakain atau janda mati lakainna. Banyak sekali pertanyaannya, akhirnya sampai berat. Ya, berat sendiri mereka lakukan. Nah, umat Islam tidak boleh seperti itu. Kalau ada perintah laksanakan. Ya, hal-hal yang penting saja yang ditanyakan. Makanya Allah mengatakan, la tas'alu an asya'a in tubadalakum tasukum. Jangan terlalu banyak bertanya. Yang akhirnya pada saat kalian bertanya turun ya hukum yang membuat akhirnya kalian berat untuk melakukan. Ya, sama ketika misalnya ada sahabat yang mengatakan dalam masalah haji. Ketika sudah selesai berhaji, mungkin semangat sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, ini haji kira-kira diwajibkan setiap tahun? Ini kan pertanyaan yang bikin yang lainnya kurang bagus ya. Karena kapan Rasulullah mengatakan dia sudah gawat, tiap tahun kita harus wajib naik haji. Ya kalau lagi tinggal di Madinah tidak masalah. Ya tapi kalau yang jauh-jauh, apalagi kalau sudah ditutup lagi pintu begini, berdosa kita semua. Maka jangan terlalu banyak bertanya. Ini juga dalam kebiasaan orang terdahulu. Innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim li anbiya'ihim. Terlalu banyak bertanya, terlalu detail pertanyaannya. Padahal bisa langsung dilakukan. Disuruh sholat 2 rakaat, tidak usah bilang menghadap kemana. Ini saya harus sholatnya itu di pinggir masjid, di tengah masjid atau yang lainnya. Sholat saja. Ya. Tapi ada memang tabiat atau tipe-tipe orang yang banyak bertanya dan akhirnya mereka dipersulit sendiri atau mempersulit sendiri dirinya. Nah, ini juga diantara hal yang perlu untuk kita pelajari. Yang intinya adalah karena waktu sudah masuk, silakan pelajari tabiat-tabiat orang-orang dahulu untuk kita terhindar darinya dan jangan mengikuti jejak mereka. Baik, insyaallah pekan depan atau kita azan dulu ya, baru kita lanjutkan sedikit ini. Baik, silakan. Muazzin.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kita lanjutkan sedikit sebelum kita siap-siap salat isya. Ada yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh di sini tentang kenapa orang dahulu itu begitu banyak keburukan yang dilakukan. Salah satu sebabnya adalah terlalu lama, jauh jaraknya antara mereka kembali kepada Al-Qur'an, kepada kitab sucinya. Ya, tala alaihimul amad. Karena mereka sudah terlalu jauh meninggalkan kitab sucinya, yang membuat hatinya qaswah, membuat hatinya keras. Maka kata beliau, Syekh Shalih Utsaimin di sini, beliau mengatakan, maka umat ini kapan juga mulai jauh dari Al-Qur'an, terlalu lama tidak baca Quran, itu membuat hatinya akan keras. Maka dalam surah Al-Hadid di ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk takut kepada Allah? Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haqq, dan untuk lebih dekat kepada Al-Qur'an. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan jangan mereka menjadi seperti orang-orang ahli kitab yang terdahulu. Apa yang terjadi pada mereka? Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Karena terlalu jauhnya mereka dekat dari kitab sucinya, membuat hati mereka keras, dan akhirnya kebanyakan dari mereka menjadi orang fasik. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Ayat 30 dari surah Al-Furqan ini perlu untuk jadikan ancaman bagi kita. Wa qala ar-rasulu ya rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya, seorang atau nabi kita alaihi salatu wassalam mengeluh dan mengadu kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, ada di antara umatku yang mulai meninggalkan Al-Qur'an. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan hal ini ada 5. Ya, hajrul Qur'an itu ada 5. Adamul istima', adamul qira'ati wal istima'. Tidak membaca atau tidak mendengar. Ya, membaca atau mendengar ini satu paket. Ini kapan tidak membaca dan tidak mendengar Al-Quran, dan ada yang menambah dalam 1 bulan tidak khatam, berarti masuk dalam kategori sudah jauh dari Al-Quran. Yang kedua, ada muttahakum bihi, tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai landasan hukum. Yang ketiga, adamu al-amalu bihi, tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ini termasuk dalam hajrul Quran. Yang keempat, adamul istishfa bihi, tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai obat. Ya, sedikit-sedikit sakit langsung beli paracetamol. Ya, padahal bisa baca Al-Fatihah, padahal bisa baca ayat kursi. Ya, padahal itu semua bisa jadikan obat. Ya, istrinya sudah mau melahirkan ini dan seterusnya, langsung induksi. Ya, padahal bisa induksi, suaminya yang induksi, bisa juga dengan ayat Al-Qur'an. Ya, ada beberapa ayat Al-Qur'an yang dibacakan kepada orang yang hamil, itu bisa mudah ya melahirkan dan seterusnya, padahal semua bisa. Dan yang terakhir ada muttadabbur, tidak mentadabburi ayat. Kapan 5 hal ini terjadi, salah satu dari 5 yang terjadi, maka sudah termasuk dari orang yang terlalu jauh dari Al-Quran. Hati-hati, kalau sudah terlalu jauh dari Al-Quran, faqasat qulubuhum, maka hati akan semakin keras, wa katsirum minhum fasiqun, dan membuat kita menjadi fasik. Maka mari ya kembali kita menjadwal diri kita bersama dengan Al-Quran. Dalam sehari harus ada waktu bersama dengan Al-Quran. Kalau sehari kita bisa buka HP berapa menit, maka setidaknya juga kita punya banyak waktu untuk membuka Al-Quran. Inilah mungkin yang bisa kami sampaikan di malam yang penuh berkah ini. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan hadis selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.